Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel BKN Project Kidul Ngepal. Ya, sesuai konten YouTube, iya. Sesuai Instastory kemarin ya, sempat aku bikin di Instagram ini. Nah, ini kan banyak yang tanya tentang oil coolernya ya. Nah, yang tanya oil cooler ini kan banyak. Nah, ini. Yang ini banyak yang tanya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya screenshot. Terus yang secara garis besar itu banyak ditanyain gitu. Jadi saya mau sedikit di konten ini, saya mau sedikit cerita ya tentang pemasangan, gimana prosesnya gitu. Oke, sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih pada kalian-kalian yang sudah support channel ini yang sudah sering mampir juga, terima kasih. Terus yang kemarin udah memberi tanggapan di Instastory tentang perkontenan ini juga, saya mengucapkan terima kasih. Oke, selanjutnya ini langsung aja ke perkontenan oil cooler ya. Ini beberapa pertanyaan yang mungkin banyak yang kalian tanyakan, udah saya pilih-pilih, ada 9 pertanyaan. Nanti saya bahas satu persatu ya, jadi tonton terus, simak. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Pertanyaan pertama itu fungsi dari oil cooler. Fungsi dari oil cooler ini lumayan banyak ya yang tanya, walaupun nggak cuma yang kemarin aja, tapi sebelumnya udah banyak yang tanya. Ini jadi gini, nah mulai ya, ini sebagai sharing aja, nanti misal ada yang salah dikoreksi aja di kolom komentar di bawah. Ini oil cooler ini ya, ini oil cooler ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sirip oil cooler ini. Nah, ini kan fungsinya, yang namanya oil cooler itu mendinginkan oli ya, yang dari bak mesin ini didinginkan, naik nih ya, naik ke sini, terus kena sirip-siripnya, kena angin, mendinginkan oli, terus balik lagi ke mesin. Secara garis besarnya kan itu. Nah, fungsinya itu yang pertama itu, fungsi utamanya itu mendinginkan oli yang dari mesin agar kembali lagi itu dengan suhu yang lebih rendah. Intinya kan mendinginkan, nah gitu. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan oil cooler itu, kalau menurutku ya, kelebihannya itu yang pertama itu memang mendinginkan oli dari mesin, terus biar ke mesin lagi itu suhunya lebih rendah, lebih dingin ya, lebih di bawah suhu panas lah pokoknya tuh. Terus yang kedua itu, yang jelas itu ya tampilan tuh. Nah, ini tampilannya kan, dan ini motornya kita kebak itu biar kelihatan ada variasinya itu. Nah, itu kelebihannya itu apa ya, yaitu ya mengurangi suhu panas oli mesin tuh. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nambahin lagi, monggo ditulis kolom komentar aja, geng. Terus kekurangannya apa ya, kekurangan pakai oil cooler gini ya, kekurangannya yang pertama, yang jelas itu kalau misalnya kalian masih pakai karbu standar, itu kemungkinan besar mentok ini. Terus yang kedua itu, yang jelas itu nggak bisa pakai box filter ya kan, nggak bisa pakai box filter. Terus yang ketiga, misal yang kan ini dilas ya, ini dibikin dudukan ini dilas. Nah, ini tuh ya, itu harus dilas itu. Terus
body kemungkinan kalau misal ini terlalu gimana ya, ini terlalu gede, mentok sayapnya itu. Nah itu kekurangannya, mungkin itu. Misal nanti ada yang mau nambahin, monggo tulis di kolom komentar aja. Oke, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bahan yang diperlukan tuh apa ya, ini ya, mulai dari bawah itu loh. Dari bawah itu jelas baut ini baut, dua baut ini, baut atas, terus ring kuningan ini, terus klem dua, di bawah dua, selang naik, klem juga ada, baut, nepel, ring, terus oil cooler, bracket dudukan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu jalur oil cooler wiring. Oke, untuk yang kali ini saya mau pakai ini aja, mau pakai ini aja. Nah, ini baik. Jalur oil cooler itu gini. Nah, untuk jalur oil cooler itu kan sebenarnya kalau yang dipasang di motor ini itu kan dari oli dari sini, kurang dekat ya. Nah, oli dari sini kan ke sini. Nah, ini kan agak ada garisnya ini. Nah, ini yang lurusnya ini kan ke sini oli. Nah, oli dari sini kan arah jalurnya ke sini, terus ke as bandul apa ya, bandul crankshaft itu. Nah, jadi kalau yang di versi yang saya bikin itu oli dari sini naik dulu ke sini, terus ke oil cooler baru turun lewat sini. Tapi yang dibikin di sini diputus jalurnya. Nah, ini kan ada 3, 1, 2, 3. Garis yang kedua ini diputus, dilas, biar oli nggak nerobos langsung ke sini. Harus naik dulu baru turun ke sini. Jadi kayak gitu. Terus nanti kalau udah ini kan dibikin kotak, nanti gambar tak lampirin. Dibikin kotak biar naik, diputus ke cooler, baru turun lagi ke crankshaft. Kalau versiku kayak gitu, kalau yang dipasang di motor. Nah, ini kan yang oli dari sini itu ke arah masuknya ke sini harusnya itu. Kalau misal langsung tangan pakuler kan ada jalurnya ini. Nah, ke sini, dari sini ke sini, tapi diputus dulu, naik ke cooler, baru turun ke sini. Nah, di jalur inilah yang suhu olinya itu turun, nggak sepanas dari sini gitu. Jadi oli yang masuk ke dalam bandul. Nah, itu seperti itu kalau dilihat dari dalam. Nah, jadi nanti masuknya ke sini ya. Ini kan jalurnya kelihatan. Nah, ini jalurnya. Nah, di tengah ini diputus. Ya, pokoknya kayak gitu jalurnya oli cooler kalau yang versi saya loh. Tapi kan ada juga itu yang misal bikin tapi dari bawah sini, dilas dari bawah sini, itu juga ada. Terus dari sini dilas ke sini juga ada. Nanti misal ada yang tahu itu atau ada sumber Google itu, lampirin aja, nggak apa-apa, di kolom komentar biar bareng-bareng kita berbagi ilmu gitu. Mungkin nanti misal ada yang kurang jelas ditanyakan aja. Terus next pertanyaan itu pakai merek apa dan harganya itu berapa, pakai oil cooler apa dan harganya berapa. Oke, kembali lagi ke sini ya. Nah, ini itu oil coolernya itu sebenarnya impor dari Cina.
barang dari Tiongkok dikirim ke sini ya kira-kira 10 hari udah sampai sini, tapi udah lama banget ya, ini udah lama. Bulan apa ya, lupa aku, nonton sorotan aja misal nanti tak cekin lagi nih. Jadi ini oil colornya ini dari Cina, dari Tiongkok tepatnya, diimpor lewat aplikasi Lazada dulu. Harganya itu 300, sekitar 300 sudah sampai rumah, sudah sampai Jogja. Mungkin kalau sekarang nggak usah import, mungkin ada. Kemarin sempat di marketplace itu, marketplace itu ada yang jual juga persis kayak gitu, tapi warnanya silver bukan hitam ya, kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke takaran oli ini ya. Ini ada yang tanya ini takaran oli. Sebenarnya kan kalau mesin ini kan normalnya itu 800 ya, pakai 800, tapi aku karena pakai oil cooler itu yang di sekarang itu, jadi aku pakainya yang 1 liter, pakai yang 1 liter ya. Sebelum pakai oil cooler sebenarnya juga aku pakai 1 liter juga, 1 liter juga itu ya nggak masalah di motor gitu. Olinya kalau sekarang pakai Federal Racing endorse deh itu, pakai Federal Racing yo enak aja sih kalau dipakai di motor ini, enak aja gitu. Berarti takaran olinya 1 liter ya itu ya. Oke, terus lanjut ke cara pasang ke motor ya. Tadi kan udah carane, alah yowis nganu iku wae, tak baleni wae ya biar jelas cara pasang ya. Cara pasang di motor jadi gini. Jadi yang pertama itu kalian itu harus ini ngecor ini dulu, ngecor yung. Yang pertama itu kalian harus ngecor ini, dibikin jalur biar bisa didrat oleh bautnya ini, biar bisa didrat. Pertama kalian harus ke tukang cor dulu, cor aluminium atau yang biasa rubah sudutnya kayak bisa itu. Bilang aja bikin jalur oil cooler kayak gini. Yang pertama itu harus bikin ini. Terus yang kedua, kalau masalah ini kan bisa tinggal raket ya, kalau buat kayak gini. Terus misalnya ini udah jalan, nah ini bikin apa ini, bikin bracketnya ya, bikin bracket buat coolernya ini, nah gitu. Jadi ya cara pemasangannya ya cuma tinggal ke tukang las, bikin ini, tukang las aluminium bikin ini, terus sama bikin ini bracket apa ini, bracket oil coolernya itu. Udah, kalau misal pasang raket tinggal raket aja ya, tinggal diraket aja ya, cuma seperti itu. Oke, misalnya nanti tanyakan aja misal ada yang kurang jelas. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Pertanyaan ke-8, kenapa oil cooler dibalik? Ini juga ada beberapa pertanyaan juga kemarin yang via Insta Story, tanya juga kenapa oil coolernya itu kebalik. Oke, saya tak jawab ya. Kalau pendapatku gini, ini kan oil cooler. Nah, oil cooler ini kenapa tak balik? Karena yang pertama kan emang bisa dibalik, soalnya kan dudukan baut ada di sini sama di sini, atas bawah itu ada semua. Nah, gitu. Terus yang kedua, itu kenapa kok tak balik? Kalau logikaku loh, tapi ini kan oli dari sini terus turun ke bawah. Nah, turun ke bawah itu tak balik itu biar olinya itu, bahasa Jawanya ngemplungnya apa ya? Bahasa Jawanya ngemplung. Bahasa Jawanya ngemplung. Yalah, nanti tak translate ke bahasa Indonesia. Intinya biar olinya itu ngemplung di sini. Gitu. Jadi olinya itu ketahan dulu ke sini, baru
baru turun ke bawah gitu. Olinya itu menggenang, biar menggenang di sini. Kalau dibalik kan olinya langsung istilahnya ya, misal nggak misal pompanya kurang kuat kan olinya nggak sampai atas mungkin ya. Kalau dari bawah sini ya, dari selang bawah sini kan mungkin cuma segini atau gimana itu gitu. Kalau menurutku gitu. Tapi kemarin pas nyoba di pompa olinya standar ini masih kuat selang sampai atas, sampai ke sini, baru turun lagi ke sini, itu masih kuat selangnya tuh. Nah tapi terus kenapa lagi ini kok kenapa kok tak balik, karena ringkes. Kalau selangnya lewat sini emang lebih pendek, tapi kan kayak enggak tang telur ya, enggak rapi loh. Kalau pendapat tuh sih gitu. Kalau lewat sini kan rapi yo, gimana ya, kalau aku sih kalau pendapatku kayak gitu, lebih ringkes itu loh. Kalau pendapatku kayak gitu. Ini kalau dipakein sayap ini, selangnya ini di belakang selang di belakang kabel coil. Jadi kayak gini kurang lebih kalau pakai body sayap kayak gitu. Oke, jadi gitu ya. Kalau kenapa oil colornya tak balik itu kok jadi seperti itu, biar menggenang olinya itu di dalam. Terus yang nomor 9 nih, yang terakhir nih ya. Yang terakhir ini harga membuat oil cooler. Habis berapa ya? Kira-kira kan kayak gitu kan pertanyaannya. Ini banyak juga yang tanya. Oil cooler ini kalau aku bikin kira-kira habis berapa ya? 600 lah. Kurang lebih ya 600 ribu. Udah sama jalan, udah sama mondar-mandirnya itu bensin tuh sekitar mungkin 600 ribuan lah kayak gitu. Misal mau bikin bisa tak bikinin, mau sekalian full set bak kopling juga bisa. Ini bak kopling saya pakai SND ya. Ini bak kopling saya pakai SND. Bentar, bak kopling pakai SND. Kenapa kalau saya pakai SND? Yang jelas saya yang paling suka ini sudut tuasnya itu miring gini. Nah, sudut tuas miring ini pengaruh sama kerapian ini seluruh koplingnya ini. Nah, ini kan seluruh koplingnya ngikut rangka ya. Seluruh koplingnya ini kan ngikut rangka kan, yang biasanya itu gini. Ke bawah sini baru naik. Nah itu kalau pakai SND ini enaknya ya gini. Aku yang suka itu gini. Itu pakai SND. Ya ini bracketnya. Nah ini bracketnya itu dulu tempat tempat yang ramah lingkungan loh, yang dari sini terus ini kan ada kayak vakum atau apa itu. Nah ini taruh di situ, jadi nggak perlu ngelas lagi. Nah itu ya, yang kira-kira seperti itu pertanyaan yang kemarin masuk di instastory saya ya, kurang lebih kayak gini. Terus tipsnya itu, tips lagi yang terakhir, misal pompa kalian belum pernah ganti, nah itu mending sekalian diganti aja. Kemarin punya aku itu aman, nggak tak bantu tak aman, tapi ternyata tuh pas aku bongkar tuh gear pompa alinya itu pecah itu, cuma tinggal tiga aja, tiga gigi. Nah itu terus tak ganti, harganya cuma 100 ribuan, 110 kemarin aku dapat. Itu udah hari baru. Nah gini ya, ini ya yang ini. Nah ini Tora. Nah, ini pompa olinya ini ganti aja sekalian. Misal umurnya motor sudah lumayan lama, itu sekalian diganti nggak masalah.
biar yo ngantisipasi aja sih. Nah ya jadi kayak gitu ya, jadi kayak gitu kurang lebih ulasan tentang oil coolernya. Ya intinya buat ngadem ke mesin, buat pendinginan bukan mesin, pendinginan oli itu kalau macet emang berguna. Itu kalau macet eh, emang bisa panas, tapi kalau dipakai jalan gitu ya panasnya nggak seberapa sih gitu. Yang penting oli mesinnya itu lancar, lancar, normal, itu sudah aman. Baik, segitu dulu ya, segitu dulu ulasan tentang oil cooler. Misal nanti ada mau pengen konten apa lagi, bisa komen di bawah atau DM IG aja. Saran apa, kritik yang membangun, semoga komen aja di bawah. Oke, sekian dari BKN Project Drongpal. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram. Terus udah segitu dulu aja. Next konten apa yo, komen aja di bawah. Oke. Oke, cukup sekian dari BKN Project Kidul Ngepal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video.